Selamat pagi, siang, sore, malam pada Bu Diva dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan material requirement planning yang beranggotakan yang pertama Alfredo Robertsius Sidabalo 20152, yang kedua Joseph Mario 20155, yang ketiga Shane Aurelia 20169, yang keempat saya sendiri Tesalonika Sinaga 20163, yang kelima Angelina Dita 20177, yang keenam Sylvia Teresa Sormin 20181, yang ketujuh Yohana Isabel Simanjuntak 20192. Topik pembahasan yang akan kami bahas ada 8, yaitu yang pertama dependent demand, yang kedua dependent inventory requirement, yang ketiga MRP struktur, yang keempat MRP management, yang kelima loss sizing technique, yang keenam extensions of MRP, yang ketujuh MRP in service, yang ke-8 ERP. Pendahuluan, perusahaan biasanya mempunyai kegiatan yang beragam, mulai dari perencanaan, produksi, personalia, pembelajaran, hingga pemasaran dan pendistribusian. Kegiatan tersebut pada dasarnya untuk mencapai tujuan perusahaan, yang dimana tujuan perusahaan itu adalah keuntungan berupa uang. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus melaksanakan aktivitasnya dengan lancar, cepat, dan hemat biaya sehingga dapat memenuhi selera konsumen dan mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan konsumen adalah modal yang sangat vital. Dengan adanya kepercayaan dari konsumen, dapat dipastikan bahwa produk yang dibuat akan dimanfaatkan oleh mereka. Untuk menjamin produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan perlu mengontrol persediaan yang ada agar siap menjawab kebutuhan konsumen setiap saat tepat waktunya. Salah satunya yaitu dengan metode Material Requirement Planning atau MRP, yang artinya yaitu sistem yang mengatur bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi, karena dengan MRP perusahaan dapat mengefisiensikan gudang dan sekaligus mencegah kemungkinan kehabisan bahan material atau suatu sistem penjadwalan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu untuk operasi produksi. Secara umum, sistem MRP dimaksudkan untuk meminimalkan persediaan, mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman, membuat komitmen yang realistis, dan meningkatkan efisiensi. Tujuan penerapan MRP. Yang pertama, MRP digunakan mengendalikan tingkat persediaan. MRP juga dapat menentukan jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dan kapan komponen atau bahan baku tersebut dibutuhkan untuk suatu jadwal produksi induk atau master production schedule. Yang kedua, yaitu MRP digunakan untuk mengurangi waktu tenggang atau lead time produksi dan pengiriman ke pelanggan. MRP juga mengidentifikasikan jumlah dan waktu material yang dibutuhkan sehingga pihak pembelian dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, MRP dapat membantu untuk menghindari keterlambatan produksi yang disebabkan oleh material. Yang ketiga, yaitu membuat komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan, karena dengan menggunakan MRP, pihak produksi dapat memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan waktu pengirimannya. Yang keempat, yaitu dengan adanya MRP, setiap unit kerja dapat terkoordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional setiap unit kerja pada perusahaan yang menerapkan MRP tersebut. Manfaat MRP yaitu respon yang lebih baik terhadap pesanan pelanggan sebagai hasil dari peningkatan kepatuhan terhadap jadwal. Yang kedua yaitu respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang ketiga yaitu peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Yang keempat, pengurangan tingkat persediaan. Yang pertama yaitu dependent demand atau permintaan tergantung. Permintaan tergantung berarti permintaan satu barang adalah terkait dengan permintaan barang lainnya. Permintaan barang tergantung ketika hubungan antar barang dapat ditentukan. Oleh karena itu, setelah manajemen menerima pesanan atau membuat perkiraan untuk produk akhir, jumlah untuk semua komponen dapat dihitung. Semua komponen adalah item dependent atau item tergantung. Persyaratan bahan atau perencanaan MRP yaitu sebuah teknik permintaan dependen yang menggunakan bill of material, persediaan, penerimaan yang diharapkan, dan jadwal produksi induk untuk menentukan kebutuhan material.
MRP menyediakan struktur yang bersih untuk permintaan dependen. MRP telah berkembang sebagai dasar untuk Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP yaitu perusahaan yang diperlukan adalah sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya di seluruh perusahaan yang diperlukan untuk mengambil, membuat, mengirim, dan memperhitungkan pesanan pelanggan. Ya, yang kedua ada Dependent Inventory Requirement atau persyaratan inventaris dependent. Penggunaan model persediaan dependen yang efektif mengharuskan manajer operasi mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, Master Production Schedule atau jadwal produksi induk. Yang kedua, spesifikasi atau Bill of Material. Yang ketiga, Inventory Availability atau ketersediaan persediaan. Yang keempat, proses order outstanding atau pesanan pembelian yang beredar. Yang kelima, lead time atau waktu tunggu. Nah, yang pertama, jadwal produksi induk. Jadwal produksi induk menentukan apa yang akan dibuat, misalnya jumlah produk atau item jadi, dan kapan. Jadwal harus sesuai dengan rencana agregat. Rencana agregat menetapkan tingkat keseluruhan output dalam istilah yang luas, misalnya keluarga produk, jam standar, atau volume dolar. Rencana tersebut biasanya dikembangkan oleh tim perencanaan penjualan dan operasi, mencakup berbagai masukan, termasuk data keuangan, permintaan pelanggan, kemampuan teknik, ketersediaan tenaga kerja, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan pertimbangan lainnya. Saat proses perencanaan bergerak dari rencana agregat ke eksekusi, setiap rencana tingkat yang lebih rendah harus layak. Ketika salah satu tidak, umpan balik ke tingkat yang lebih tinggi berikutnya diperlukan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. Salah satu kekuatan utama MRP adalah kemampuannya untuk menentukan secara tepat kelayakan jadwal dalam batasan kapasitas agregat. Proses perencanaan ini dapat menghasilkan hasil yang sangat baik. Ya, tabel berikut adalah salah satu contoh jadwal produksi induk, di mana bulan Januari sampai Februari dengan hasilnya menunjukkan total jumlah amplifier, yaitu melihat dengan rencana agregat. Lalu pada minggu, produksi induk jadwal menunjukkan jenis dan jumlah tertentu dari amplifier yang akan diproduksi, yaitu dari penguat 240 watt, penguat 150 watt, serta penguat 75 watt beserta dengan jumlah yang diperlukan. Yang kedua, spesifikasi atau Bill of Material. Bill of Material atau yang bisa disingkat dengan BOM adalah daftar jumlah komponen, bahan, dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Bill of Material juga berguna untuk penetapan biaya dan dapat berfungsi sebagai daftar item yang akan dikeluarkan untuk personel produksi atau perakitan. Lalu yang ketiga, inventory availability atau ketersediaan persediaan. Fungsi persediaan pada dasarnya ada pengadaan bahan baku produksi guna memenuhi kebutuhan bahan mentah atau setengah jadi yang akan diproses dalam kegiatan produksi dalam pemenuhan permintaan pelanggan. Ketersediaan persediaan berasal dari catatan inventaris yang akurat. Maksudnya persediaan adalah hasil dari manajemen persediaan yang baik. Manajemen persediaan yang baik merupakan kebutuhan mutlak agar sistem MRP dapat bekerja. Jika perusahaan tidak melebihi akurasi catatan 99%, maka perencanaan kebutuhan material tidak akan berhasil. Hal itu karena akan ada hasil yang tidak sesuai, karena ketersediaan persediaan bisa saja tidak mencukupi. Lalu yang keempat, ada pesanan pembelian yang beredar. Pengetahuan tentang pesanan yang beredar ada sebagai produk sampingan dari Departemen Pembelian dan Pengendalian Persediaan yang dikelola dengan baik.
Ketika pesanan pembelian dieksekusi, catatan pesanan tersebut dan tanggal pengiriman yang dijadwalkan harus tersedia untuk personel produksi. Hanya dengan data pembelian yang baik, manajer dapat menyiapkan rencana produksi yang berarti dan menjalankan sistem MRP yang efektif. Dan yang kelima, lead time for komponen atau waktu tunggu untuk komponen. Setelah manajer menentukan kapan produk dibutuhkan, mereka menentukan kapan harus mendapatkannya. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh, yaitu membeli, memproduksi, atau merakit suatu barang dikenal sebagai lead time. Dalam sistem pembelian, waktu antara pengenalan kebutuhan pesanan dan penerimanya. Dalam sistem produksi, ini adalah waktu pemesanan, menunggu, memindahkan, mengantri, menyiapkan, dan menjalankan untuk setiap komponen. Yang ketiga adalah MRP struktur atau struktur MRP. Next. Sebagai besar sistem MRP terkomputerisasi, prosedur MRP sangat mudah dan dapat diilustrasikan dari yang kecil dengan tangan. Jadwal produksi induk, daftar bahan baku, catatan inventaris dan pembelian, dan waktu tunggu untuk setiap item adalah bahan dari sistem perencanaan kebutuhan bahan. Next. Berikut adalah contoh struktur sistem MRP. Di dalam struktur sistem MRP tersebut ada rencana kebutuhan bahan kotor. Nah, itu artinya adalah jadwal yang menunjukkan total permintaan suatu barang sebelum dikurangi persediaan yang ada dan penerimaan terjadwal, dan 1. Kapan harus dipesan dari pemasok, atau 2. Kapan produksi harus dimulai untuk memenuhi permintaannya oleh tanggal tertentu. Next. Berikut adalah beberapa jadwal berkontribusi pada jadwal persyaratan bruto untuk B. 1B di setiap A dan 1B di setiap S. Selain itu, 10B yang terjual langsung dijadwalkan di minggu 1. 10 lebih yang dijual langsung dijadwalkan di minggu 2. Next. Sebagian besar sistem persediaan juga mencatat jumlah unit dalam persediaan yang telah ditetapkan untuk produksi tertentu di masa depan, tetapi belum digunakan untuk atau dikeluarkan dari ruang penyimpanan. Barang-barang seperti itu sering disebut sebagai alokasi item. Item dialokasikan meningkatkan persyaratan seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana persyaratan kotor telah ditingkatkan dari 80 menjadi 90 untuk mencerminkan 10 item yang dialokasikan. Next. Safety stock. Tugas adalah berkelanjutan dari manajer operasi adalah menghilangkan variabilitas. Ini adalah kasus dalam sistem ERP seperti pada sistem operasi lainnya. Namun secara realistis, manajer perlu menyadari bahwa tagihan bahan dan catatan inventaris seperti jumlah pembelian dan produksi serta waktu tunggu mungkin tidak sempurna. Ini berarti bahwa beberapa pertimbangan stok pengaman mungkin bijaksana. Karena efek domino yang signifikan dari setiap perubahan persyaratan, persediaan pengaman harus diminimalkan dengan tujuan eliminasi akhir. Ketika stok pengaman dianggap mutlak diperlukan, kebijakan yang biasa dilakukan adalah memasukkannya ke dalam atau meningkatkan kebutuhan inventaris dari logika MRP. Distorsi dapat diminimalkan ketika persediaan pengaman disimpan pada tingkat barang jadi atau modul dan pada tingkat komponen atau bahan baku yang dibeli. Yang keempat, MRP manajemen.
Yang pertama, dinamika MRP. Input ke MRP atau jadwal induk BOM, waktu tunggu, pembelian, dan inventaris sering berubah secara nyaman. Kekuatan utama sistem MRP adalah perencanaan ulang yang tepat waktu dan akurat. Namun banyak perusahaan menemukan bahwa mereka tidak ingin menanggapi penjadwalan kecil atau perubahan kuantitas bahkan jika mereka menyadarinya. Perubahan yang sering terjadi ini menghasilkan apa yang disebut kegugupan sistem dan dapat membuat kekacauan di departemen pembelian dan produksi jika diterapkan. Akibatnya, personal OM mengurangi kegugupan tersebut dengan mengevaluasi kebutuhan dan dampak perubahan sebelum menyebarluaskan permintaan ke departemen lain. Dua alat sangat membantu ketika mencoba mengurangi kegugupan sistem MRP. Yang pertama adalah pagar waktu. Pagar waktu memungkinkan segmen dari jadwal induk ditetapkan sebagai tidak dijadwalkan ulang. Oleh karena itu, segmen jadwal induk ini tidak berubah selama regenerasi jadwal secara berkala. Alat kedua adalah pegging, yaitu mengelompokkan berarti menelusuri ke atas di BOM dari komponen ke item induk. Dengan mematok ke atas, perencana produksi dapat menentukan penyebab kebutuhan dan membuat penilaian tentang perlunya perubahan jadwal. Dengan MRP, manajer operasi bisa bereaksi terhadap dinamika dunia nyata. Jika kegugupan disebabkan oleh perubahan yang sah, maka respons yang tepat mungkin adalah menyelidiki lingkungan produksi, bukan menyesuaikan melalui MRP. Next. Yang kedua yaitu batasan MRP. MRP tidak melakukan penjadwalan terperinci atau merencanakan. MRP adalah alat yang sangat baik untuk fasilitas yang berfokus pada produk dan berulang, tapi memiliki keterbatasan dalam lingkungan proses atau make to order. MRP akan memberitahu Anda bahwa suatu pekerjaan harus diselesaikan pada minggu atau hari tertentu, tetapi tidak memberitahu Anda bahwa job X perlu dijalankan pada mesin A pada pukul 10.30 dan selesai pada pukul 11.30 agar job X selanjutnya dapat dijalankan pada mesin B. MRP juga merupakan teknik perencanaan tetap lead time yang memuat pekerjaan ke dalam ukuran tak terbatas, yaitu ember. Ember itu adalah satuan waktu, biasanya 1 minggu. MRP menempatkan pekerjaan ke dalam ember ini tanpa memperhatikan kapasitas. Akibatnya, MRP dianggap sebagai tak terbatas teknik penjadwalan. Teknik untuk alternatif, terbatas penjadwalan. Next. Selanjutnya, lot sizing teknik. Lot sizing teknik adalah suatu keputusan persyaratan kebutuhan bersih tentang berapa banyak dan kapan untuk memesan sebelum sistem MRP melakukan perencanaan produksi dan menentukan kebutuhan bersih. Jenis-jenis lot sizing teknik. Pertama, lot for lot. Lot for lot merupakan keputusan yang konsisten dengan tujuan sistem MRP, yaitu untuk memenuhi persyaratan bergantung tuntutan, menghasilkan persis apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, sistem MRP harus memproduksi unit hanya sesuai kebutuhannya, tanpa stok pengaman, dan tidak ada antisipasi pesanan lebih lanjut. Pemesanan lot for lot efisien ketika pasokan dapat diandalkan dan pesanan yang sering tidak mahal, tetapi biaya penyimpanan atau keusangan tinggi. Kedua, Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ berguna ketika memiliki permintaan yang relatif konstan, namun permintaan dapat berubah setiap periode dalam sistem MRP, sehingga manajer operasi harus mengambil keuntungan dari informasi permintaan ketika diketahui, daripada mengasumsikan permintaan konstan. EOQ bisa menjadi teknik lot sizing yang masuk akal ketika permintaan relatif konstan. Namun perhatikan bahwa biaya penyimpanan aktual
akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat penggunaan aktual. Yang ketiga, Periodic Order Quantity atau POQ. POQ adalah teknik lot sizing yang memesan jumlah yang dibutuhkan selama waktu yang telah ditentukan antara pesanan. POQ adalah jumlah pesanan yang mencakup permintaan spesifik untuk interval tersebut. Setiap jumlah pesanan dihitung ulang pada setiap rilis pesanan, tidak pernah meninggalkan inventaris tambahan. Karena POQ cenderung menghasilkan keseimbangan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, tanpa kelebihan persediaan. Biaya pemesanan tetap POQ biasanya berkinerja jauh lebih baik daripada EOQ. Yang keempat, Lot Sizing Summary. Lot Sizing Summary merupakan keputusan untuk menyeimbangkan ukuran lot terhadap biaya setup. Ini adalah keseimbangan bagian periode atau biaya total terkecil, biaya satuan terkecil, dan biaya periode terkecil atau silver mean. Yang keenam, Extensions of MRP. Next. Ekstensi MRP. Perencana 2 atau MRP 2, perencanaan kebutuhan material adalah teknik yang sangat kuat. Setelah MRP, data persyaratan dapat diperkaya oleh sumber daya selain hanya komponen. Ketika MRP digunakan dengan cara ini, sumber biasanya diganti dengan persyaratan dan MRP menjadi MRP 2. Dengan memanfaatkan logika MRP, sumber daya seperti tenaga kerja, jam mesin, emisi gas rumah kaca, scrap, MRP 2 jarang merupakan program yang berdiri sendiri. Sebagian besar terikat ke perangkat lunak komputer lain. Pembelian, penjadwalan produksi, perencanaan kapasitas, inventaris, dan sistem manajemen gudang adalah beberapa contoh integrasi data ini. Next. Sistem MRP loop tertutup. Perencanaan kebutuhan material loop tertutup menyiratkan sistem MRP yang memberikan umpan balik ke penjadwalan dari sistem pengendalian persediaan. Secara khusus, sistem MRP loop tertutup memberikan informasi ke rencana kapasitas, jadwal produksi induk, dan akhirnya ke rencana produksi. Sistem MRP loop tertutup adalah sebuah sistem yang memberikan umpan balik ke rencana kapasitas, jadwal induk produksi, dan rencana produksi, sehingga perencanaan dapat tetap valid setiap saat. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas, laporan yang menunjukkan persyaratan sumber daya di pusat kerja untuk semua pekerjaan yang saat ini ditugaskan di sana, serta semua pesanan yang direncanakan dan diharapkan. Sesuai dengan definisi MRP loop tertutup, umpan balik tentang beban kerja diperoleh dari setiap saat kerja. Laporan menunjukkan persyaratan sumber daya di pusat kerja. Masih pada slide yang tadi. Seperti pada gambar yaitu perencanaan kebutuhan material loop tertutup yang terdapat rencana agregat ada dua, yaitu pertama mengembangkan jadwal produksi, lalu menyiapkan aktivitas produksi terperinci. Manajemen kapasitas, mengevaluasi ketersediaan sumber daya, lalu menentukan ketersediaan kapasitas,
dan menerapkan kontrol input atau output. Next. Gambar ini menunjukkan bahwa beban awal di pusat penggilingan melebihi kapasitas pada hari kedua, ketiga, dan kelima. Sistem MRP loop tertutup memungkinkan perencana produksi untuk memindahkan pekerjaan di antara periode waktu untuk menghaluskan beban atau setidaknya membawanya ke dalam kapasitas. Sistem MRP loop tertutup kemudian dapat menjadwalkan ulang semua item dalam rencana kebutuhan bersih. Taktik untuk menghaluskan beban dan meminimalkan dampak dari perubahan lead time adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumpang tindih yang mengurangi waktu tunggu, mengirimkan potongan ke operasi kedua sama. Ini melibatkan pengaturan tambahan menghasilkan waktu throughput yang lebih pendek. Next. Yang ketujuh yaitu MRP in service, yaitu pelayanan dalam MRP. Permintaan untuk banyaknya atau item layanan akan diklasifikasikan sebagai permintaan dependen ketika permintaan tersebut terkait langsung atau berasal dari permintaan untuk layanan lain. Layanan itu sering membutuhkan struktur pohon produk, bagian material, dan tenaga kerja dan penjadwalan. Varian sistem MRP dapat memberikan kontribusi besar terhadap kinerja operasional dalam layanan tersebut. Gambar A yaitu produk struktur tree. Untuk menghasilkan buffalo chicken mac and cheese terdiri dari dua komponen, yaitu gemisch with buffalo chicken mix, blue cheese, dan scallions. Yang kedua yaitu baked buffalo chicken mac and cheese terdiri dari satu komponen, yaitu unbaked buffalo chicken mac and cheese mix yang terdiri dari 7 komponen, yaitu yang pertama buffalo chicken mix terdiri dari dua komponen, yaitu buffalo sauce dan smoked whole chicken. Yang kedua, blue cheese crumbles. Yang ketiga, cooked elbow macaroni. Yang berikutnya, grated pepper jack cheese. Yang berikutnya, chopped scallions. Yang selanjutnya, mac and cheese base. Yang terakhir, milk. B merupakan meal of materials. Products yang terdiri dari produk specification buffalo chicken mac and cheese untuk 6 porsi. Bahan-bahan yaitu pertama elbow macaroni dengan kuantitas 20, satuan ukur ounce, harga per unit yaitu $0,09, total biaya $1,80. Yang kedua yaitu cheese pepper jack yang dengan kuantitas 10, satuan ukur yaitu ounce, harga per unit $0,17, dan total biaya $1,70. Mac and cheese base dengan kuantitas 32, satuan ukur yaitu ounce, harga per unit $0,80, dan total biaya $25,60. Yang berikutnya milk terdiri dari 4 kuantitas dengan satuan ukur ounce dan harga per unit $0,03, total biaya itu $0,12. Berikutnya smoked whole chicken terdiri dari 2 kuantitas dengan satuan ukur pound, harga per unit $2,90, total biaya $5,80. Buffalo sauce yaitu dengan kuantitas 8 dengan satuan ukur ounce, harga per unit
$0,9, total biaya yaitu $0,72. Blue cheese crumble terdiri dari 4 kuantitas dengan satuan ukur ons, harga per unit 0,19 dan total biaya 0,72 $0,76. Dan terakhir scallions terdiri dari 2 kuantitas dengan satuan ukur ons, harga per unit $0,18 dan total biaya $0,36. Total jumlah jam kerja yang dibutuhkan yaitu 0,2 jam. Next. Perencanaan sumber daya distribusi. Perencanaan sumber daya distribusi adalah rencana pengisian ulang stok bertahap untuk semua tingkat rantai pasokan. Dengan perencanaan sumber daya distribusi, permintaan yang diharapkan menjadi kebutuhan kotor. Persyaratan bersih ditentukan dengan mengalokasikan persediaan yang tersedia untuk kebutuhan kotor. Prosedur perencanaan sumber daya distribusi dimulai dengan perkiraan di tingkat retail. Prosedur perencanaan sumber daya distribusi menarik persediaan melalui sistem yang dimulai ketika tingkat retail memesan lebih banyak stok. Alokasi dibuat ke tingkat retail dari persediaan dan produksi yang tersedia setelah disesuaikan untuk mendapatkan ekonomi pengiriman. Dengan penggunaan perencanaan sumber daya distribusi yang efektif akan membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk menyampaikan rilis pesanan yang akan direncanakan dengan cepat dari suatu tingkat ke tingkat berikutnya. Tujuan dari sistem perencanaan sumber daya distribusi adalah untuk mengisi ulang yang kecil dan sering dalam batas pemesanan dan pengiriman yang ekonomis. Next. Adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Next. ERP adalah perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan banyak proses bisnis mereka, berbagi database umum dan praktik bisnis di seluruh perusahaan, dan menghasilkan informasi secara real-time. Sistem informasi ERP untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya seluruh perusahaan yang diperlukan untuk mengambil, membuat, mengirim, dan memperhitungkan pesanan pelanggan. Sistem ERP yang mahal dan sulit dipasang ini, ketika berhasil, mendukung strategi diferensiasi, respons, dan kepemimpinan biaya. Tujuan dari sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan seluruh bisnis perusahaan, mulai dari evaluasi pemasok hingga pembuatan faktur pelanggan. Tujuan ini jarang tercapai, tetapi sistem ERP adalah sistem yang payung yang menyatukan berbagai sistem khusus. Hal ini dicapai dengan menggunakan database terpusat untuk membantu aliran informasi di antara fungsi bisnis. Persisnya apa yang diikat bersama dan bagaimana bervariasi berdasarkan kasus per kasus. Next. Selain komponen tradisional MRP, sistem ERP biasanya menyediakan informasi manajemen keuangan dan sumber daya manusia atau SDM. Sistem ERP juga dapat mencakup manajemen rantai pasokan atau SCM, perangkat lunak untuk mendukung komunikasi vendor yang canggih, e-commerce, dan aktivitas yang diperlukan untuk pergudangan dan logistik yang efisien. Idenya adalah untuk mengikat operasi atau MRP untuk pengadaan, manajemen bahan, dan pemasok, menyediakan alat yang diperlukan untuk manajemen yang efektif dari keempat bidang. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Perangkat lunak untuk di sisi bisnis yang masuk. CRM dirancang untuk membantu analisis penjualan, menargetkan pelanggan yang paling menguntungkan, dan mengelola tenaga penjualan. Yang ketiga adalah keberlanjutan perangkat lunak
untuk menyatukan masalah tenaga kerja yang berkelanjutan dan memberikan transparansi untuk masalah keberlanjutan rantai pasokan, serta memantau kegiatan kesehatan dan keselamatan, penggunaan dan efisien energi, emisi atau jejak karbon, gas rumah kaca, dan kepatuhan lingkungan. Next. Dalam sistem ERP, data dimasukkan hanya sekali ke dalam database yang umum, lengkap, dan konsisten yang digunakan bersama oleh semua aplikasi. Misalnya, ketika seorang penjual Nike memasukkan pesanan ke dalam sistem ERP-nya untuk 20.000 20.000 pasang sepatu Keds untuk Foot Locker. Data langsung tersedia di lantai produksi. Kru produksi mulai mengisi pesanan jika tidak ada stok. Akuntansi mencetak faktur Foot Locker. Penjual atau bahkan pelanggan dapat memeriksa kemajuan pesanan kapan saja. Ini semua dilakukan dengan menggunakan data dan aplikasi umum yang sama untuk mencapai konsistensi ini, bagaimanapun bidang data harus didefinisikan secara identik di seluruh perusahaan. Dalam kasus Nike, ini berarti yang mengintegrasikan operasi di lokasi produksi dari Vietnam ke Cina hingga Meksiko. Setiap vendor ERP menghasilkan produk yang unik. Vendor utama SAP AG, perusahaan Jerman, IAA, Kanada, 55 Global, perangkat lunak Amerika, PeopleSoft atau Oracle, dan perangkat lunak semua perusahaan AS menjual perangkat lunak atau modul yang dirancang untuk industri tertentu. Namun, perusahaan harus menentukan apakah cara mereka melakukan bisnis akan sesuai dengan modul ERP standar. Jika mereka menentukan bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan produk ERP standar, mereka dapat mengubah cara mereka melakukan bisnis untuk mengakomodasi perangkat lunak. Tetapi perubahan seperti itu dapat berdampak buruk pada proses bisnis mereka, mengurangi keunggulan kompetitif. Atau perangkat lunak ERP dapat disesuaikan memenuhi persyaratan. Meskipun vendor membangun perangkat lunak untuk menjaga proses penyesuaian tetap sederhana, banyak perusahaan menghabiskan hingga 5 kali lipat biaya perangkat lunak untuk menyesuaikannya. Selain biaya, kelemahan utama dan kostumisasi adalah ketika vendor ERP menyediakan upgrade atau peningkatan pada perangkat lunak. Bagian kode yang disesuaikan harus ditulis ulang agar sesuai dengan versi baru. Biaya program ERP mulai dari minimal $300.000 untuk perusahaan kecil hingga ratusan juta dolar untuk raksasa global seperti Ford dan Coca-Cola. Maka, untuk melihat bahwa sistem ERP mahal, penuh dengan masalah tersembunyi, dan memakan waktu untuk menginstal. Yang terakhir adalah ERP di sektor jasa. Vendor ERP telah mengembangkan serangkaian modul layanan untuk pasar seperti perawatan kesehatan, pemerintah, toko retail, dan jasa keuangan. Sistem Springer-Miller, misalnya, memiliki membuat paket ERP untuk pasar hotel dengan perangkat lunak yang menangani semua front dan back office fungsi. Sistem ini mengintegrasikan tugas-tugas seperti memelihara riwayat tamu, memesan seperti kamar dan makan malam, menjadwalkan waktu T-goal, dan mengelola beberapa properti dalam sebuah rantai. PeopleSoft atau Oracle menggabungkan ERP dengan manajemen rantai pasukan untuk berkoordinasi persiapan maskapai. Dalam industri grosir, sistem rantai pasukan ini dikenal sebagai Sistem Efficient Consumer Response atau ECR. Sistem Efficient Consumer Response mengikat penjualan dengan pembelian, persediaan, logistik, dan produksi. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.